ini kita mau ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sejak ku kenal Yesus, hidupku
mendengar sebuah puji-pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita bagi Kakiku. Teman-teman di rumah, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab, yang adalah firman-Mu. Kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman di rumah, pembacaan kita pada hari ini terambil di Perjanjian Baru, yaitu Matius 18 ayat 1 hingga yang kelima. Saya ulang kembali pembacaan kita pada hari ini, yaitu Perjanjian Baru Matius 18 ayat 1 hingga yang kelima, yang berbunyi, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil yang menetapkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah
tadi adik-adik sudah berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik mau tidak dengar cerita dari Kakak In? Mau. Oke, kalau mau adik-adik duduk tenang lalu fokus mendengar cerita dari Kakak In. Ya, baik. Adik-adik, nah kalau sudah siap untuk mendengar cerita dari Kakak In, adik-adik duduk tenang, lalu kita akan mendengarkan cerita secara bersama-sama. Ya, adik-adik, Kakak In mau tanya sebelum kita lanjut ke firman Tuhan. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu itu adik-adik biasanya melihat papa, mama, opa, oma, dan adik-adik biasanya kalau hari Minggu itu kalian pergi kemana? Ke gereja. Ke gereja. Kalau adik-adik pergi ke gereja untuk beribadah apa? Ibadah sekolah minggu. Luar biasa, adik-adik pintar-pintar ya. Iya. Kemudian tadi pembacaan yang sudah dibacakan oleh kakak remaja, pembacaan kita terambil di kitab Perjanjian Baru. Ya, pintar. Perjanjian Baru. Kita Perjanjian Baru yaitu Matius 18 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-5. Ya, yang berbunyi demikian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, adik-adik, kalau tadi Kakak In tanya adik-adik pernah lihat oma, opa, mama, papa, dan adik-adik kalau hari Minggu itu pergi beribadah ke gereja. Nah, tapi kita lihat sekarang ini, adik-adik, kita sementara dilanda virus corona, sehingga kita beribadahnya hanya di rumah, beribadahnya secara online seperti sekarang ini yang kita lakukan. Nah, dulu ketika belum adanya virus corona, adik-adik pergi beribadah di mana? Gereja. Pergi ibadah sekolah minggu di gereja. Nah, ketika adik-adik pergi beribadah, adik-adik membawa apa? Membawa Alkitab. Selain adik-adik membawa Alkitab, adik-adik juga membawa apa? Membawa uang persembahan. Selain adik-adik membawa uang persembahan, adik-adik juga membawa apa? Alat peraga, kita prakarya. Ya, luar biasa. Nah, biasanya juga nih adik-adik ada yang pergi sekolah minggu itu tidak membawa Alkitab dengan alasan kakak lupa, padahal malas untuk memegang. Jangan ya, kalau pergi beribadah harus membawa Alkitab. Kalau dikasih uang jajan juga jangan jajan dulu baru berikan persembahan kepada Tuhan. Nanti Tuhan Yesus marah. Ya, Tuhan Yesus tidak marah langsung, tetapi Tuhan Yesus juga kecewa dengan anak-anak Tuhan, harus dengaran. Nah, sekarang Kakak In mau tanya. Pembacaan kita tadi di kitab Matius, adik-adik, kenapa sampai Tuhan Yesus mengambil contoh seorang anak kecil? Tuhan Yesus bilang anak-anak itulah yang terbesar, merekalah yang pantas masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat anak-anak itu kan mereka adalah anak-anak yang polos, anak-anak masih polos, anak-anak yang masih percaya kepada dia punya orang tua, apalagi dia punya papa. Seorang anak itu kalau dia, apalagi dia punya papa badannya besar, dia punya papa itu seorang polisi misalnya, pasti dia sangat yakin bahwa dia punya papa itu adalah pelindung, bisa melindungi dia. Kalau orang ganggu dia, pasti dia nanti saya pulang lapor ke saya punya papa, berarti dia sudah bangga dia punya papa karena dia punya kepolosan. Dan anak kecil itu juga mereka sangat jujur, sehingga Tuhan Yesus di dalam firman ini mengambil contoh anak-anak kecil. Nah, tapi sekalipun kalian adalah anak-anak kecil, kalian harus dididik dari kecil untuk berdoa, untuk membaca firman, supaya kalian semakin berbuah dan berbuah dan berbuah. Kalian punya iman itu semakin bertambah. Kalian semakin dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini sekalipun ada virus corona, tetapi di rumah itu kita tetap berdoa, tetap beribadah, tetap membaca firman Tuhan. Kita tetap melakukan kebaikan, kita tetap bersuka cita, kita
kita tetap bersyukur, kita tetap berbuat damai dengan saudara, dengan papa dan mama, opa dan oma, seperti yang tertulis di dalam buah-buah roh. Ya, yang adik-adik sudah pernah buat tentang 9 buah roh. Ya, kalau dalam hidup adik-adik sudah lakukan buah-buah roh tersebut, maka Tuhan Yesus makin cinta terhadap adik-adik, makin sayang terhadap adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan berkat. Tuhan Yesus akan tetap memberkati anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai tua. Tuhan Yesus tetap menyertai. Tapi kalau dalam hidup tidak pernah bersyukur, tidak taat, Tuhan Yesus juga tidak akan sayang. Adik-adik, kita harus seperti Ayub yang tetap setia, seperti Abraham. Ya toh? Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Sekalipun Tuhan Yesus mengutus mereka, tetapi Tuhan Yesus juga akan menguji iman mereka. Sama seperti nanti ketika adik-adik besar, adik-adik sudah bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan menguji setiakah tidak anak ini kalau dia diuji. Tapi kalau sudah ada ujian sedikit, misalnya adik-adik mau pergi ke sekolah minggu, sudah hujan turun, mama sudah malas, tidak usah pergi sekolah minggu. Berarti adik-adik sudah kalah, adik-adik tidak bisa lewat ujian. Jadi kita harus tetap setia seperti contohnya Bapak Ayub, seperti Abraham dan tokoh-tokoh lain yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita tetap setia, kita tetap melayani firman Tuhan, kita tetap berbuat 9 buah roh itu dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus akan tetap memberkati kehidupan kita, terkhusus anak-anak, dari hari ini sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, demikianlah cerita dari Kakak In. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah online di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan berdoa syukur, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik diharapkan duduk tenang, lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus.
Berdoa mulai. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, guna melakukan ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, ibadah yang boleh kami lakukan semuanya berjalan dengan baik atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih karena Tuhan telah pakai kami, Tuhan telah menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh berdoa, kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan Tuhan Yesus, ibadah ini akan segera usai, tetapi kami percaya Tuhan terus menyertai kehidupan kami, terkhusus anak-anak ini ya Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Tuhan terus memberkati pertumbuhan mereka, biarlah mereka selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua, anak-anak yang selalu rajin berdoa, rajin beribadah, supaya mereka semakin dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kini ibadah kami telah usai dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya Tuhan akan selalu setia menyertai kehidupan kami. Dan sebelum kami berpisah Tuhan Yesus, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita mau tinggal menyertai kita semua. Adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kakak-kakak pengasuh, dan kami semua hari ini besok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, oke, baik adik-adik.